Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten yang kaya akan keanekaragaman adat, budaya dan bahasa serta panorama alam yang mempesona, dan memiliki wilayah yang luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata, topografi yang sulit, lembah, gunung, dan sungai menjadi bagian dari wilayah pemukiman, prasarana umum serta air bersih dan listrik belum memadai. Sarana transportasi terutama jalan masih jauh dari harapan. Secara umum derajat kesehatan masyarakat Timor Tengah Selatan masih perlu ditingkatkan untuk kesehatan lingkungan, ketersediaan air yang minim, dan untuk kesehatan ibu dan anak, jumlah kasus kematian ibu dan bayi masih tinggi. Hal lain yang ikut mempengaruhi keadaan ini adalah kurang tersedianya tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang terbatas. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam program sanitasi total berbasis masyarakat, Desa Siaga dengan sistem pemberdayaan masyarakat, di mana menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri dengan metode dari, oleh, dan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam mengidentifikasi potensi desa dan partisipasi masyarakat yang diusulkan oleh 36 puskesmas se-Kabupaten Timor Tengah Selatan, terjaringnya Desa Suni Kecamatan Noibana dengan potensi desa dan partisipasi masyarakat yang baik dari 266 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saya sebagai orang asli desa dan diberi kepercayaan oleh semua orang tua dan bersaudara di Desa Suni sebagai kepala desa, saya mulai berpikir apa dan bagaimana yang harus saya lakukan dan lakukan yang baik untuk semua mereka masyarakat Desa Suni. Saya mulai menata melalui sistem pemberdayaan masyarakat demi semua kegiatan desa harus mengutamakan kerjasama atau gotong royong. Di saat desa kami ada jaringan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air bagi kami semua, maka saya selaku ketua tim penggerak PKK desa mengajak beberapa anggota untuk menghimbau semua masyarakat desa untuk menanam tanaman di pekarangan rumah agar air yang ada bisa bermanfaat, seperti menanam sayur, tomat, cabai, bawang, dan lain-lain, sehingga dapat menjawab kebutuhan ibu-ibu saat memasak di dapur untuk menyiapkan makanan yang memiliki nilai gizi bagi keluarga. Dalam pelaksanaan program kesehatan lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan terkhususnya Puskesmas Noibana terkait pelaksanaan SPBM, dilihat ada potensi di Desa Suni untuk didampingi dari pihak Puskesmas dan kami dari Kabupaten khususnya Dinas Kesehatan, maka dilakukan tahapan untuk menuju deklarasi Desa SPBM. Dan ini komitmen kami, pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, desa bersama dengan semua masyarakat Desa Suni untuk mensukseskan pilar 1 sampai dengan pilar 5, di mana untuk pilar 1, stop buang air besar sembarangan, untuk pilar kedua, cuci tangan pakai sabun, untuk pilar yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, untuk pilar yang keempat, pengamanan sampah rumah tangga, dan untuk pilar yang kelima, pengamanan limbah rumah tangga. Pemerintah Timor Tengah Selatan secara serius berusaha mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak dengan mengikuti program pemerintah provinsi Revolusi Kesehatan Ibu Anak, terbukti dengan munculnya Perda Kibla nomor 6 tahun 2013. Perda Kibla adalah sebuah upaya yang sungguh-sungguh dengan cara-cara yang luar biasa untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi, di mana semua persalinan harus terjadi di fasilitas kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, seringkali tradisi-tradisi menjadi faktor penghambat upaya pelayanan kesehatan di Timor Tengah Selatan,
Sebut saja contoh, sebelum 40 hari ibu nifas dan bayi tidak boleh keluar rumah karena adat istiadat. Bayi kepalanya masih lunak dan ibu nanti kedinginan serta masuk angin, serta adanya kebiasaan naketi bila ada faktor penyulit pada proses persalinan. Padahal ibu sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Budaya panggang ibu dan bayi selama 40 hari setelah melahirkan, dipanggang di dalam rumah bulat atau dapur, dan ada lagi pantangan terhadap makanan. Afi urun di haikuan lei hai femelu tabun tianu hena honen hai bersama amin hai nasi nua nakom nasi di femam nasi atone dua sinim tok na buan naketen tok na naketen poin keten mo poin sanat naket tabu hena honen nate poin neken tiam pelan hau ma plastik mai ne Hay buồn spesta hay manonin kai mahin mui mas mui hay buồn sayan ini na tinamok sinui men hay kamuy manonin. Dulu masih banyak terjadi kasus kematian ibu dan bayi. Masyarakat sering terlambat tahu tanda bahaya. Kalaupun mereka tahu, untuk mendapat penanganan itu, mereka harus menunggu keputusan dari suami dan keluarga besar. Sehingga mereka terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan penanganan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari tahun ke tahun selalu berubah, termasuk angka gizi buruk, stunting yang masih tinggi. Hal ini membuat kami berpikir untuk membuat strategi dalam upaya penanganan masalah tersebut dengan kegiatan terintegrasi antara program kesehatan ibu anak AB, program STBM, dan desa siaga. Dengan harapan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta stunting di Kabupaten TTS bisa teratas. Dengan kemitraan puskesmas dan pemerintah desa serta dukungan dinas kesehatan melalui program meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengembangan desa siaga terintegrasi dengan desa STBM, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa yang merupakan reorientasi pelayanan kesehatan dari yang sebelum bersifat sentralistis dan top-down menjadi lebih partisipatif. Dalam kegiatan terintegrasi yang kami lakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kami melihat adanya partisipasi masyarakat Desa Sunyi dalam mendukung program STBM ini sangat baik. Dan kami melihat adanya potensi dengan sistem peran masyarakat yang partisipatif, sehingga kami dari Kabupaten dan Puskesmas mendukung Desa Sunyi ini menjadi desa siaga, menjadi desa sehat. Dan ini terbukti dengan adanya pembentukan jejaring desa siaga yang sudah di-SK-kan oleh Kepala Desa, dan jejaring ini sudah berjalan. Sejak diperolehnya informasi akan pentingnya penanganan ibu hamil dan bayi serta cara kerja desa siaga membantu persiapan persalinan selama di fasilitas kesehatan, masyarakat di desa siaga mulai mengembangkan dan secara perlahan mulai merasakan manfaatnya. Muli iha desa siaga. Jadi hai nasi hai toko mikete oto inasai hai feya ma na nikin ui mensen tetap nahon. Jadi sekarang hai kempakin tin fale nahoin akuan nahoin alune. Harus nahoin di menas. Ibu-ibu sekarang sudah pintar atur jarak kehamilan. Setelah masa nifas, ibu biasanya mengikuti KB. Dulu sebelum terbentuknya desa siaga, para bapak-bapak biasanya tidak kasih izin istrinya untuk ikut KB. Alasannya bapak-bapak bilang, kami takut istri kami tidak sehat. Pokoknya alasannya macam-macam. Akhirnya sekarang berhasil para ibu-ibu ikut KB. Semua
Masalah bapak-bapak sekarang ikut KB. Program Desa Siaga menyatukan peran tenaga kesehatan di tingkat desa dengan pemerintah desa membantu ibu hamil menyiapkan persalinan. Sekarang adanya Desa Siaga kami senang. Pilihan kami jauh lebih mudah. Apalagi untuk rujukan pasien. Ada yang mengurus dana, ada juga yang mengurus transportasi. Persiapan sederhana di desa dapat menyelamatkan jiwa ibu dan bayi dalam situasi darurat, sebagai contoh jejaring data, jejaring transportasi, dan jejaring dana, serta pemerintah desa yang menyiapkan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan terutama ibu hamil, sehingga ibu hamil tidak kekurangan energi kronis atau KEK, atau ibu hamil tidak memiliki risiko. Dengan penyiapan sarana air bersih, jamban, sehat, dan lingkungan yang sehat diharapkan bisa menghilangkan ibu hamil KEK atau ibu hamil dengan risiko tinggi, bayi atau balita gizi buruk, bayi atau balita gizi kurang, dan bayi atau balita stunting. Oh ya, ngomong-ngomong, kira-kira ibu siapa yang melahirkan pada minggu ini? Ibu Mary. Kemarin saya ketemu di RT 2, dia punya perut besar, saya lihat dia terturun. Setahu saya, bukan Ibu Mary, Ibu Yohana. Tanda saya, Ibu Yohana yang nanti melahirkan di rumah. Ibu Yohana perut seturun sampai di bawah. Setahu saya, kita lihat nyatakan fakta saya ketemu di. Kita lihat saya, pokoknya kita lihat siapa yang melahirkan di rumah. Aduh, Bapak Joko harus kasih tahu bilang ini Mama Yohana sudah melahirkan. Begitu, benar atau tidak? Didapatkan informasi itu Ibu Yohana, dia punya tanggal tafsiran itu Ibu Yohana. Benar, sebenarnya benar. Tadi sama Bapak lain itu. Oh ya, sementara kita dengar bahwa Ibu Yohana sudah melahirkan, tapi bagaimana untuk dana dan transportasi ada atau tidak? Suara, kita siap untuk berangkat. Mari, dia punya donor darah itu ada. Kita berangkat. Desa Siaga mengupayakan persalinan di fasilitas kesehatan melalui sistem kerja 5 jejaring utama, jejaring notifikasi atau data, jejaring transportasi, jejaring donor darah, jejaring dana, dan jejaring KB. Pada Desa Siaga, masyarakat dan tenaga kesehatan mengidentifikasi tingkat risiko setiap kehamilan dan pastikan fasilitas kesehatan yang tepat untuk persalinan berdasarkan faktor risiko. Semua data diketahui dan bisa dievaluasi bersama oleh masyarakat melalui papan informasi sistem siaga. Masyarakat secara sama-sama memastikan persalinan harus di fasilitas kesehatan. Sistem transportasi dibangun dengan menggunakan fasilitas yang ada. Proses pembentukan Desa Siaga Desa Suni dimulai pada tahun 2020. Pada proses pembentukan ini semua unsur masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan ini. Kami bermain dengan beberapa alat kaji dan menemukan beberapa masalah dari potensi yang ada ini kami mencoba membentuk beberapa jejaring, tetapi dalam perjalanan jejaring itu kami ada inovatif lagi dari kami sendiri dengan melihat topografi yang ada di Desa Suni, yaitu membuat jaringan air bersih masuk ke semua rumah tangga sehingga semua kakak di Desa Suni tersedia air bersih. Seringkali faktor kenyamanan dan jarak yang membuat ibu hamil tidak ingin melahirkan di fasilitas kesehatan. Karena itu masyarakat beserta puskesmas melalui sebuah pendekatan menyediakan rumah tunggu sebagai tempat singgah bagi ibu hamil dan keluarga yang dikelola oleh masyarakat dengan didukung oleh pemerintah desa. Pengembangan Desa Siaga tidak bisa terlepas dari upaya kesehatan berbasis masyarakat
yang sudah ada, yaitu Posyandu, yang merupakan perpaduan dari upaya masyarakat, tenaga kesehatan dan pemerintah desa melalui kebijakan dan penganggaran RPG MDes, pengelokasian dana desa dan peraturan desa. Dalam kaitan dengan desa siaga ini, kami anggarkan melalui dana desa kami, karena kami semua elemen yang berkepentingan dalam penentuan dana desa merasa desa siaga penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa. Dengan adanya desa siaga, tingkat kehadiran bayi, balita, dan ibu hamil di Posyandu meningkat. Persalinan di fasilitas kesehatan juga meningkat walaupun peta geografi desa Suni itu sulit dijangkau dan akses ke penduduknya lebih sulit di saat musim hujan. Demikian halnya kemitraan bidan dan dukun yang semakin baik. Dulu sebelum ada desa siaga, saya sebagai dukun menolong ibu hamil, ibu melahirkan di rumah. Menjemput saya siang atau pagi atau malam. Saya bersedia untuk menolong dia. Tetapi sekarang sudah ada desa siaga, saya sebagai dukun hanya mendampingi untuk ke puskesmas. Adanya banyak kebiasaan baru yang dikembangkan. Hasil ini sejalan dengan bertambah baiknya fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang terampil. Laporan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kematian ibu dan bayi sejak periode 1 tahun terakhir tidak ada kasus. Perjuangan masih tetap dilakukan. Perhatian bagi bayi harus terus ditingkatkan. Pemantauan bagi bayi baru lahir harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Saya yakin bahwa dengan pemantauan bayi dan perhatian ketat bagi bayi baru lahir, tentu kita akan mencegah kematian bayi. Anak adalah titipan Tuhan dan masa depan kita. Untuk itu kita harus memberikan perhatian lebih kepada kaum ibu dan kaum perempuan. Melalui proses yang partisipatif dengan menggunakan metode yang sesuai dengan desa siaga, berproses di masyarakat dengan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya, masyarakat diajar untuk mengenal masalah dan potensi yang mereka miliki, serta bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat menyusun cara kerja secara bersama dan membuat aturan untuk dipatuhi dan dijalankan bersama. Desa siaga itu penting karena memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat desa dan kelurahan. Karena penting, maka harus didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah terus mendorong agar kelompok masyarakat memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan desa siaga dengan kemauan untuk menyiapkan anggaran melalui dana desa. Nah, anggaran ini pada tingkat desa dan kelurahan juga harus terkoordinir secara baik. Dengan demikian, revolusi KIA untuk menurunkan kasus kematian ibu dan bayi menjadi tanggung jawab semua kita, semua pihak dan semua elemen masyarakat, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada jajaran Dinas Kesehatan.